Halo Sobat Muda, video ini dimaksudkan untuk membantu kalian di dalam mencari pustaka ilmiah untuk skripsi. Saya Andrian Opsyah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Video ini terdiri dari dua bagian. Pada bagian pertama, kita akan menjawab dua pertanyaan, yaitu apa itu pustaka ilmiah dan apa sajakah jenis pustaka ilmiah. Sedangkan pada bagian kedua dari video ini, kita akan menjawab pertanyaan bagaimanakah cara mencari pustaka ilmiah di internet. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan coba jawab pertanyaan apa itu pustaka ilmiah. Nah, pustaka ilmiah ini merupakan lawan dari pustaka populer. Ciri yang paling menonjol untuk membedakan keduanya adalah pustaka ilmiah itu memiliki daftar pustaka, sedangkan pustaka populer tidak. Jadi, pustaka ilmiah itu isinya tidak mengada-ada, melainkan selalu berlandaskan pustaka ilmiah sebelumnya. Baik pustaka ilmiah maupun pustaka populer membahas data penelitian. Boleh jadi pustaka populer membahas data penelitian juga. Tetapi perbedaannya adalah pustaka ilmiah membahas hanya data penelitian yang sudah diuji kebenarannya oleh pakar eksternal di bidangnya, atau istilahnya peer reviewed. Yang dimaksud dengan pakar eksternal di bidangnya ini adalah pakar yang berasal dari luar kampus kita atau luar lembaga penelitian kita. Jadi apabila ada suatu data penelitian, namun belum diuji kebenarannya oleh pakar eksternal di bidangnya, maka pustaka yang memuat data penelitian tersebut belum bisa dianggap sebagai pustaka ilmiah, sehingga belum bisa dikutip untuk skripsi. Pustaka ilmiah ditujukan kepada masyarakat ilmiah sebidang. Sebagai contoh, bila penulis pustaka ilmiah tersebut adalah seorang pakar farmasi, maka pustaka ilmiah yang dia tulis ditujukan kepada orang-orang yang pernah belajar ilmu farmasi juga. Oleh karena itu, pembacanya dianggap sudah memahami istilah-istilah khusus yang digunakan di dalam pustaka tersebut. Selain itu, pustaka ilmiah juga ditulis dengan gaya penulisan yang resmi, yang tidak bertele-tele. Sedangkan pustaka populer ditujukan kepada masyarakat umum. Karena itu dia juga menggunakan istilah-istilah yang umum yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dan gaya penulisannya pun luas sehingga menarik buat pembacanya. Selanjutnya kita coba menjawab pertanyaan apa sajakah jenis pustaka ilmiah itu. Jenis pustaka ilmiah itu ada dua, yaitu pustaka ilmiah primer dan pustaka ilmiah sekunder. Nah, Sobat Muda, mudah-mudahan kalian dapat membedakan keduanya ini. Pustaka ilmiah primer ialah pustaka yang melaporkan pertama kali data penelitian yang tadi, yang sudah diuji kebenarannya oleh pakar eksternal di bidangnya. Contoh dari pustaka ilmiah primer ini adalah paten, proceeding, jurnal, yang dimaksud di sini adalah research article atau laporan penelitian yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Dan skripsi kalian sendiri atau tesis atau disertasi itu juga bisa dianggap sebagai pustaka ilmiah primer bila sudah ada lembar pengesahannya yang ditandatangani oleh
pakar eksternal di bidangnya. Sedangkan pustaka ilmiah sekunder, dia hanya mengutip isi pustaka ilmiah primer. Jadi penulis pustaka ilmiah sekunder ini tidak melakukan penelitian. Dia hanya mengutip isi dari pustaka ilmiah primer. Contoh dari pustaka ilmiah sekunder ini adalah ensiklopedia, buku teks perguruan tinggi, dan jurnal. Yang dimaksud dengan jurnal di sini adalah review artikel atau artikel ulasan yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya kita coba cermati ya sifat dari kedua jenis pustaka ilmiah tersebut ya. Di dalam pustaka ilmiah sekunder biasanya terdapat penjelasan atas istilah-istilah khusus yang digunakan. Sedangkan di dalam pustaka ilmiah primer tidak. Pembacanya dianggap sudah paham akan isinya. Selain itu, pustaka ilmiah sekunder ini data penelitiannya cukup matang. Karena yang dikutip di dalamnya adalah pustaka ilmiah primer yang berusia paling lama 5 tahun. Ya. Jadi pustaka ilmiah primer dalam 5 tahun terakhir. Jadi isinya sudah cukup matang, tidak lagi diperdebatkan, sudah menemukan kompromi di antara para ilmuwan sebidang. Ya. Namun, kalau pustaka ilmiah sekunder ini sudah berumur lebih dari 10 tahun sejak dia terbit, maka boleh jadi isinya sudah usang. Sudah disanggah oleh pustaka ilmiah sekunder yang lebih baru. Sedangkan pustaka ilmiah primer itu karena dia baru matang, ya maka baru matangnya setelah 5 tahun sejak terbit, maka di dalam 5 tahun sejak dia terbit itu boleh jadi masih akan disanggah oleh pustaka ilmiah primer lainnya. Dan namanya sanggah menyanggah ini biasa di dunia ilmu pengetahuan ya, karena semua orang berusaha menemukan kebenaran dan mengajukan argumentasinya masing-masing. Nah, jadi karena sifat kedua pustaka ilmiah itu seperti ini, maka konsekuensinya ada pada penggunaannya. Pustaka ilmiah sekunder sebaiknya dibaca lebih dulu ketika kita mencari pustaka ilmiah untuk skripsi. Tujuannya adalah untuk memahami istilah-istilah khusus yang terdapat di dalam pustaka ilmiah primer. Ya. Selain itu juga untuk memperoleh data penelitian yang sudah matang. Sedangkan setelah membaca pustaka ilmiah sekunder, baru kita membaca pustaka ilmiah yang primer. Nanti pada pengutipannya, pustaka ilmiah sekunder itu dikutip untuk penjelasan umum saja. Sedangkan penjelasan yang rinci sebaiknya menggunakan kutipan yang berasal dari pustaka ilmiah primer. Ya. Jadi kalau boleh kembali kepada slide sebelumnya tadi, ya. Kalau kita ingin membahas suatu skripsi dengan tema tertentu dan kita belum mengerti istilah-istilah yang digunakan ya yang berhubungan dengan tema tersebut, maka sebaiknya pertama-tama kita membaca dulu ensiklopedia atau buku teks perguruan tinggi atau review artikel yang berhubungan dengan tema atau istilah-istilah tersebut. Baru setelah itu kita membaca paten atau proceeding atau jurnal ya, dalam hal ini research article
atau skripsi, tesis, disertasi milik orang lain. Kalau kita mulai mencari pustaka ilmiah itu dari mencari pustaka ilmiah primer, nah ini boleh jadi kita akan kebingungan dan kehilangan arah. Baik, itu sekelumit pengantar mengenai pustaka ilmiah, dan selanjutnya kita akan coba menjawab pertanyaan bagaimanakah cara mencari pustaka ilmiah di internet. Dan pertanyaan ini akan dijawab pada video selanjutnya. Terima kasih.